Halo, selamat datang di channel techverse.asia. Saya Raka dan di sebelah saya memiliki sebuah laptop. Ini ada laptop MacBook Air tahun 2016. Ya, 2016. Dari sekarang mungkin jaraknya sudah ada 6 tahun. Dan laptop ini memiliki sebuah masalah yang cukup berarti menurut saya. Tidak rusak, tapi laptop ini semakin lemot dan tidak mampu untuk menghandle kinerja dari program yang modern. Oleh karena itu, saya berencana untuk menggantikan laptop saya menjadi laptop yang lebih baru. Kalau kita lihat, banyak sekali brand yang menawarkan pilihan laptop dari mulai fiturnya, dari mulai spesifikasinya, dari harga paling murah ala-ala rakyat sampai dengan harga yang sangat tinggi untuk sultan. Dari semua pilihan sebanyak ini, tidak heran kalau kita merasa kewalahan dan juga kebingungan ketika kita disuruh memilih satu buah laptop saja. Tapi jangan khawatir, TechVerse di sini akan membantu. Dan dalam video ini, kita akan melihat 5 tips atau kiat dalam memilih laptop baru. Yuk, check it out! Tips yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum kita membeli laptop baru, alangkah baiknya jika kita mengerti kebutuhan kita. Sebagai contoh, jika kita membutuhkan laptop yang dapat dipakai untuk menulis dokumen atau pekerjaan-pekerjaan biasa, maka kita bisa membeli laptop dengan spesifikasi yang biasa juga. Sebagai contoh, banyak laptop seperti ini dalam lini entry level. Kebalikannya, jika kita membutuhkan laptop yang dapat mengatasi beban yang berat seperti bermain game, rendering, atau mungkin editing, maka kita dapat memilih laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi seperti laptop gaming dan juga laptop profesional. Dan selain spesifikasi, kita juga jangan lupa harus melihat budget kita agar kita bisa membeli laptop yang sesuai dengan daya beli kita. Yang kedua, perhatikan konfigurasi laptop. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan spesifikasi yang kita inginkan, berikutnya kita perlu memperhatikan konfigurasi hardware pada laptop. Tidak semua laptop dengan spesifikasi yang sama akan berjalan dengan kemampuan yang sama. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu konfigurasi RAM dan juga kecepatan SSD. Sebelum membeli, pastikan terlebih dahulu apakah konfigurasi RAM kita sudah dual channel atau dual keping, karena ini berpengaruh pada kinerja laptop terutama untuk multitasking. Lalu, untuk SSD, kita juga harus tahu berapa kecepatan dari SSD tersebut. Semakin cepat, maka semakin cepat juga laptop kita untuk memuat berbagai konten seperti program atau mungkin mengakses file. Jika laptop yang kita inginkan belum mendapatkan konfigurasi tersebut, maka kita perlu melakukan upgrade atau penyesuaian agar kinerja laptop bisa lebih optimal. Yang ketiga, perhatikan generasi. Terkadang, laptop bisa memiliki bentuk dan juga fitur yang sama, tapi memiliki hardware dengan generasi yang berbeda. Kita ambil contoh Lenovo IdeaPad Gaming 3. Laptop ini memiliki prosesor yang berbeda meskipun bentuknya mirip atau bahkan sama. Perbedaan generasi hardware ini dapat mempengaruhi kinerja dan juga efisiensi baterai laptop kita. Sebisa mungkin kita memilih laptop dengan generasi yang paling baru agar kita bisa mendapatkan kinerja yang lebih maksimal. Yang keempat, perhatikan TGP dari kartu grafis. Kartu grafis atau GPU adalah hal yang paling penting jika kita membeli laptop yang dapat dipacu untuk bermain video game dan juga rendering. Umumnya, kartu grafis diproduksi oleh dua manufaktur, yaitu AMD dan juga Nvidia, dan masing-masing manufaktur memiliki lini kartu grafis yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Tapi, kita harus memperhatikan TGP atau Thermal Graphic Power dari VGA tersebut. Semakin besar TGP, maka kartu grafis tersebut akan memiliki kapabilitas yang lebih baik. Sebagai analogi, mari kita ibaratkan kartu grafis sebagai mesin dan TGP adalah limiter yang dipasangkan oleh manufaktur. Jika kita memiliki limiter yang lebih tinggi, maka mesin dapat dipacu lebih kencang dan memberikan performa lebih baik dibandingkan mesin dengan limiter yang rendah. Oleh sebab itu, kita harus melakukan riset TGP sebelum membeli laptop agar dapat mendapatkan performa yang jauh lebih tinggi. Kelima, garansi dan bonus penjualan. Pastikan kita mendapatkan garansi resmi yang memadai untuk laptop kita andai kata kita mengalami kerusakan pada masa pemakaian. Tidak semua manufaktur memiliki kebijakan yang sama, alangkah baiknya jika kita cermat dalam membaca kebijakan garansi sebelum kita membeli. Biasanya, kita juga akan mendapatkan bonus penjualan, seperti sistem operasi original, Microsoft Office, sampai dengan barang fisik seperti tas, mouse, atau mungkin laminasi untuk proteksi layar dan juga bodi laptop. Sama halnya dengan poin garansi, tidak semua toko dan manufaktur memberikan bonus penjualan yang sama, dan kita harus konfirmasikan terlebih dahulu sebelum kita sepakat untuk membeli. Ya,
Dan inilah 5 kiat atau tips untuk kita membeli laptop baru. Semoga dengan 5 tips ini kita dapat memilih laptop dengan lebih optimal. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Untuk artikel menarik seputar teknologi dan lifestyle juga silahkan mampir ke website techfirst.asia. Terima kasih dan kita akan berjumpa di video berikutnya.